adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids, apa kabarnya nih? Lausa berharap adik-adik sangat luar biasa dan baik-baik saja ya. Dan dalam perlindungan Tuhan yaitu sehat selalu adik-adik dan satu keluarganya. Nah adik-adik, sebelum memulai kebaktian kita bersama-sama bersatu dalam doa yuk. Kita lipat tangannya, tutup matanya, lalu saya pimpin doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami dalam tidur kami, dalam istirahat kami semalam. Tuhan, pimpinlah kami pada hari ini dalam setiap aktivitas kami dan pimpinlah kami dalam kebaktian hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar kami bisa duduk diam mendengarkan cerita dan mata kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita nanti, yuk kita bawa satu lagu buat kita menyanyikan pujian untuk Tuhan, yaitu Dari Terbit Matahari. Sama-sama ya kita nyanyi ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, yuk kita mau menyanyikan satu lagu, yaitu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan
adik-adik benar ya, firman Tuhan itu selalu ada di hati kita, terus bertumbuh dan menjadi buah banyak dalam hidup kita untuk sehari-hari kita. Kita nyanyi sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Shalom adik-adik Gen Kids, kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah hari ini. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Coba langsung mau lihat siapa yang sudah siap mendengarkan firman Tuhannya. Boleh angkat tangannya? Wah, langsung lihat semuanya sudah duduk dengan baik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau lipat tangan, kita mau berdoa dulu, kita mau minta pimpinan Tuhan. Semua lipat tangan, tutup matanya. Ikuti langsung berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bernyanyi, memuji nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami untuk mengerti apa yang mau Tuhan sampaikan untuk kami. Berkati Lause yang akan bercerita, biar firman Tuhan tersampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini Lause mau membawakan firman Tuhan dengan tema 10 hukum Taurat. Ya, Lause percaya adik-adik pasti sudah pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Nah, sebelum Lause memulainya, Lause mau tanya sama adik-adik, siapa yang di rumahnya ada peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh orang tua adik-adik? Bisa kasih Lause contoh? 1. Biasanya papa dan mama memberikan peraturan tidur tidak boleh terlalu malam, paling malam jam 9. Ada yang buat seperti itu. Ada lagi yang membuat peraturan di rumahnya tidak boleh bermain gadget dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi adik-adik hanya boleh main gadget itu kalau hari Sabtu dan Minggu. Nah, itu contoh peraturan yang ada di rumah. Nah, untuk peraturan di sekolah. Nah, sekarang mungkin sekolah harus online. Apa sih peraturan-peraturan selama mengikuti sekolah online? 1. Tidak boleh sambil bermain game. Jangan mentang-mentang karena kita pakai gadget, pakai handphone atau pakai laptop, kan guru nggak ada yang lihat. Aku bisa sambil main game. Itu tidak boleh ya adik-adik ya. Itu juga pasti peraturan yang dibuat oleh guru-guru kita. Contoh lagi, harus menyalakan kamera selama sekolah berlangsung. Itu juga berlaku ketika kita melakukan virtual ibadah virtual di Zoom. Itu juga berlaku untuk adik-adik sekolah minggu. Harus menyalakan kamera. Supaya apa? Supaya guru atau lausenya bisa melihat apakah adik-adik mengikuti ibadah ataupun mengikuti sekolah dengan sungguh-sungguh. Nah, banyak sekali adik-adik ya peraturan-peraturan yang dibuat di dalam kehidupan kita. Oleh mama, oleh guru di sekolah, oleh lause sekolah minggu, dan ada juga loh adik-adik peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selama masa pandemi ini, setiap orang yang keluar rumah harus pakai apa? Masker. Ya, mereka harus pakai masker. Dan juga pemerintah menyarankan untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah, terkecuali dalam keadaan yang mendesak. Nah, adik-adik,
peraturan-peraturan semua yang dibuat tentunya punya tujuan. Tujuannya adalah supaya kehidupan kita menjadi semakin tertib dan semakin disiplin. Kenapa Mama dan Papa memerintahkan kita untuk tidur tidak boleh terlalu malam? Batasnya jam 9. Tentu tujuannya adalah supaya besok ketika kita mengikuti pelajaran di sekolah, kita tidak mengantuk. Ayo, siapa yang suka ngantuk kalau lagi ikut ibadah atau ikut pelajaran di sekolah? Jujur ya. Nah, terus apa lagi? Kayak sekarang, peraturan yang harus kita ikuti adalah kemana-mana harus menggunakan masker. Tentu tujuannya adalah untuk melindungi diri kita dari segala virus-virus penyakit, khususnya virus COVID. Adik-adik, peraturan itu dibuat pasti punya tujuannya. Adik-adik, selama 1 bulan kita sudah mendengarkan kisah bangsa Israel. Mereka dari perbudakan di Mesir sampai akhirnya mereka bisa bebas. Dan tentunya Tuhan mengirimkan seseorang untuk menolong mereka, yaitu Musa. Ya, nah adik-adik, mereka adalah bangsa yang sudah merdeka. Bangsa Israel adalah bangsa yang merdeka. Nah, sama kayak kita ya, kita kemarin juga habis merayakan kemerdekaan negara kita. Nah adik-adik, sebagai bangsa yang merdeka, mereka sadar betul bahwa Tuhan Allah yang telah membebaskan mereka. Dan kenapa Tuhan mau membebaskan mereka? Karena tentunya Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel. Adik-adik, karena Tuhan sayang, karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan mau mereka juga hidup teratur. Mereka hidup di jalan yang benar. Ya, mereka tidak menyimpang, sehingga Tuhan Allah memberikan peraturan bagi bangsa Israel yang harus mereka jalani, yang harus mereka taati. Itulah yang disebut sebagai 10 hukum Taurat. Nah, ada apa aja sih 10 hukum Taurat ini yang diberikan Tuhan Allah bagi bangsa Israel? Adik-adik, apa sih isi dari 10 hukum Taurat yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel? Nah, 10 hukum Taurat ini bisa adik-adik baca di dalam Alkitab, yaitu di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Nah, hari ini Lause akan menjelaskan dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10 supaya adik-adik mengerti apa saja sih perintah yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel, dan tentunya untuk kita juga. Nah, adik-adik, yang pertama yang Tuhan Allah perintahkan adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tentu kita semua tahu siapa yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Ya, Tuhan Allah lah yang membebaskan mereka. Oleh sebab itu Tuhan mau bahwa tidak ada Allah lain di hadapanmu. Mu itu adalah bangsa Israel dan kita semua. Jangan sampai ada Allah lain di hadapan kita, adik-adik. Ya, kita harus setia kepada Tuhan. Nah, yang kedua adik-adik, yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan jangan menyembahnya. Nah adik-adik, waktu itu di zaman tersebut bangsa Israel itu mereka biasanya menyembah patung. Ya, mereka menganggap bahwa patung itu adalah dewa-dewa yang selalu menyelamatkan mereka, melindungi mereka. Tapi Tuhan Allah mengingatkan, jangan sampai kamu membuat patung menyerupai apapun dan menyembah patung tersebut. Kenapa? Karena Tuhan Allah lah yang membawa kalian semua keluar dari Mesir. Ya adik-adik ya. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, nama Tuhan kudus. Kita tidak boleh mempermainkan nama Tuhan,
Contohnya, sering mungkin ada orang yang menyebutnya seperti ini, demi Tuhan saya begini. Nah adik-adik, kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Nama Tuhan kudus. Tidak boleh kita dengan sembarangan mengucap ya nama Tuhan. Sembarangan itu nggak boleh. Adik-adik ya, itu Tuhan Allah sudah perintahkan di hukum Taurat yang ketiga. Kemudian adik-adik, hukum Taurat yang keempat. Yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat? Tuhan Allah sendiri beristirahat loh adik-adik. Ketika ia sudah selesai menciptakan isi dunia ini, ya, dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6, hari yang terakhir, hari ke-7, Tuhan Allah beristirahat. Nah adik-adik, kita juga diminta untuk menyediakan satu hari ya, supaya kita mengingat dan menguduskan hari tersebut, supaya kita beribadah kepada Tuhan. Di hari seperti hari ini, kita sama-sama menyiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan. Tuhan Allah mau bangsa Israel juga melakukan hal yang demikian. Adik-adik, dari ke-10 hukum tadi, hukum pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ini adalah hukum atau peraturan yang Tuhan Allah berikan bagi bangsa Israel dan tentunya bagi kita juga, untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana tadi di hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kita harus setia kepada Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, apalagi menyembahnya. Karena kita hanya punya satu-satunya Tuhan Allah yang harus kita berbakti kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ini dari hukum yang pertama sampai hukum yang keempat tadi membangun hukum yang peraturan yang dibuat untuk kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Nah sekarang hukum yang kelima. Adik-adik juga harus ingat ini. Hukum yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Menghormati ayah dan ibu itu adalah hukum dari Tuhan yang kelima. Ya adik-adik, kita juga tahu bahwa orang tua adalah wakil Allah di bumi. Kita sudah wajib dan harus menghormati orang tua kita karena mereka lah yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Kemudian adik-adik, hukum yang keenam. Hukum yang keenam adalah jangan membunuh. Jangan membunuh. Ya, membunuh di sini bukan hanya menggunakan sesuatu ya untuk membunuh, tapi adik-adik tahukah bahwa berkata-kata juga bisa loh membunuh? Ya, berkata-kata bisa membuat orang lain itu menjadi sakit hati. Kita harus menjaga mulut bibir kita dalam berkata-kata supaya tidak menyakitkan hati sesama kita. Nah, contoh lainnya juga adalah bullying. Membuli. Adik-adik masih tahu ya, siapa di sini yang pernah membuli? Nggak usah yakin, semua anak-anak Gen Kids semuanya baik-baik, tidak ada yang membuli satu sama lain ya adik-adik ya. Jadi membuli, menghina itu juga sesuatu yang Tuhan tidak suka. Tidak boleh adik-adik lakukan. Ya, kalau adik-adik pernah membuli, minta ampun sama Tuhan dan minta maaf juga kepada orang yang pernah adik-adik sakiti. Kemudian hukum yang ke-7, jangan berzina. Maksudnya apa sih artinya jangan berzina? Bangsa Israel diperintahkan untuk
setia kepada pasangannya. Jadi, mereka harus setia, tidak boleh memiliki pasangan yang lain, dan harus berlaku setia ini sampai kematian yang memisahkan mereka. Itu adalah hukum yang ke-7. Sekarang hukum yang ke-8, yaitu jangan mencuri. Adik-adik, mencuri artinya memiliki, kita mengambil yang bukan milik kita. Boleh atau tidak adik-adik? Tentu tidak, ya. Itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan mengambil yang bukan milik kita, itu kita sudah merugikan orang lain. Yang pastinya kita membuat Tuhan bersedih. Ya, oleh sebab itu jangan mencuri. Kemudian yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, atau yang kita sebut sebagai bohong. Nah, siapa di sini yang pernah berbohong? Iya, pasti ada ya. Tapi kalau kita sudah melakukan itu, kita harus jujur dan mengakui kesalahan kita dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Adik-adik, nggak ada alasan aku bohong karena begini, aku bohong terpaksa. Tidak ada adik-adik, tidak ada alasan apapun untuk kita berbohong. Tuhan Allah tidak suka pada anak-anak yang suka berbohong, ya. Oleh sebab itu hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, ya. Apalagi kita membicarakan tentang orang lain, itu juga Tuhan tidak suka. Ya, dan yang terakhir, yang ke-10 adalah jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu. Oke, jadi hukum yang terakhir, hukum 10 adalah jangan mengingini milik sesamamu. Bangsa Israel diminta oleh Tuhan untuk tidak boleh mengingini milik sesamanya. Contohnya mungkin dalam kehidupan kita, ketika kita melihat teman kita punya sesuatu yang baru, wah bagus ya, aku jadi pengen tuh, barangnya bagus banget, ya, aku jadi ngiri, aku juga pengen. Nah, adik-adik itu nggak boleh. Kita tidak boleh punya sikap iri hati, ya, iri hati terus diam-diam mau mengambil apa yang bukan punya kita. Itu tidak boleh adik-adik ya. Kenapa? Karena Tuhan Allah sudah memberikan berkat bagi tiap-tiap orang sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi kita tidak boleh mengingini milik orang lain. Oleh sebab itu kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Nah, adik-adik, 10 hukum Taurat atau 10 perintah sudah Tuhan sampaikan kepada bangsa Israel. Tentunya Tuhan mau bangsa Israel hidupnya menjadi lebih tertib, menjadi teratur, menjadi sesuai dengan jalannya Tuhan. Ya, Tuhan Allah nggak mau sampai bangsa Israel menyimpang. Jadi sama seperti dalam kehidupan kita, ada banyak peraturan-peraturan yang tadi awal sudah Laus terangkan. Banyak peraturan yang dibuat untuk kita. Ya, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C, nggak boleh D. Tentu tujuannya adalah baik adik-adik. Kita tidak boleh berpergian keluar tanpa menggunakan masker untuk melindungi kita, supaya kita tidak kena virus-virus berbahaya. Kita harus mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Tidak boleh belajar sambil main game, supaya kita mengerti apa yang guru sampaikan. Ketika beribadah, kita juga harus mendengarkan Lause bercerita firman Tuhan, supaya kita mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Kita disuruh untuk tidur lebih awal oleh orang tua kita. Mama papa berisik, tiap malam aku disuruh tidur cepet gini-gini. Tujuannya supaya besok kita tidak mengantuk ketika mengikuti pelajaran di sekolah. Nah adik-adik, peraturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel juga untuk mengatur kehidupan mereka menjadi lebih baik.
Mereka adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau mereka juga selalu hidup di dalam tuntunan Tuhan. Dalam kehidupan kita, juga sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mematuhi 10 hukum Taurat yang sama Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Adik-adik mau berjanji untuk melakukannya? Tentu tidak mudah adik-adik, kita harus minta pimpinan Tuhan. Ya, kita harus minta pimpinan Tuhan supaya kita bisa menjalankan ke-10 perintah yang Tuhan Allah berikan untuk bangsa Israel dan untuk kita semua. Supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan, minta pimpinan Tuhan. Selalu berdoa dan baca firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau sama-sama berdoa. Kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata, lalu akan pimpin doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu mengasihi kami seperti Engkau mengasihi bangsa Israel. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, juga bagi kami. Kami mau Tuhan melaksanakannya. Ajarkan kami Tuhan, tuntun kami, supaya kami bisa melakukan setiap peraturan-peraturan hukum Taurat yang Tuhan berikan. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami mau terus beribadah hanya kepada Tuhan. Kami mau menghormati orang tua kami. Kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau setia dengan sesama kami. Kami gak mau berbohong. Kami tidak mau mencuri. Kami tidak mau mengingini apa yang bukan milik kami. Tuhan, tolong kami. Kami yakin dan kami tahu bahwa kami adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Kami juga mau terus menyayangi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, tolong kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dan menjalankan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan nih. Sekarang waktunya kita untuk persembahan. Adik-adik siapin ya kotak persembahannya. Dan kita sama-sama yuk menyanyikan satu lagu yaitu O Sukacitaku. Yang keras ya nyanyinya. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Apa adik-adik? Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ayo. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup.
buat Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk persembahannya. Nah adik-adik, yuk kita mau tutup persembahan kita mau berdoa sama Tuhan. Langsung yang berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah memberikan sebagian dari apa yang kami punya. Tuhan, biarlah persembahan kami ini bisa berguna untuk gereja kami, untuk pelayanan kami, Tuhan, di dalam gereja. Tuhan, berkatilah anak-anak Gen Kids yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum memberikan persembahan, dan berkatilah setiap orang tua kami ya Tuhan, supaya Tuhan yang berkati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai adik-adik, Lause punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Lause kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lause kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lause kelas masing-masing. Lause tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lause kelas masing-masing. Ya, adik-adik Gen Kids, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur sudah berlangsung dengan baik dari awal dan tiba saatnya kita akan mengakhirinya. Mari kita mengakhiri dengan ucapan syukur dengan kita berdoa. Lipat tangan semuanya adik-adik Gen Kids dan ikut Lause berdoa di dalam hati ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, segala sesuatu yang kami nikmati dan kami miliki adalah anugerah-Mu. Kami bisa beribadah, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan juga memberikan persembahan. Itu semua karena anugerah dan kasih-Mu. Dan karena itu kami kembalikan segala pujian kami, hormat kami, syukur kami, kemuliaan kepada Engkau ya Allah, yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ini. Dan karena itu Tuhan Yesus berkati untuk ibadah kami minggu depan. Biarlah bisa berlangsung dengan baik, dipersiapkan dengan baik oleh Lause. Dan kami juga anak sekolah minggu bersama Papa Mama mempersiapkan kami juga untuk bisa beribadah dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan dan kecukupan dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur ini dan menutup ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup dan yang setia. Mari sama-sama kita katakan, amin. Halo, nama saya Marvel Beber, saya kelas Musa. Saya ingin memberikan lagu kesaksian yang bertutur buah roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus
hari ini aku ingin menyanyikan satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih.